Kalau Bapak orang Padang asli Pak ya? Asli sih. Pak, mau izin konfirmasi dong, kan katanya kalau di Padang itu kan kalau menikah tanda petik wanita membeli pria gitu. Itu nggak semua daerah nggak semua daerah, nggak semua orang Padang. Ada daerah-daerah tertentu. Contohnya yang di Padang ini Pariaman. Itu seandainya perempuannya laki-laki Pariaman mau nikah, kalau ngikutin adatnya pihak perempuan harus beli pihak laki-lakinya. Ada uang peti namanya. Itu juga nominalnya tergantung dengan statusnya dia. Statusnya dia seperti apa dulu? Mungkin dia pengusaha atau sarjana atau ya punya titel lah, itu pasti lebih mahal dibeli istilahnya. Jadi tanpa belum ada kesepakatan berapa ininya nggak bisa dilanjutkan pernikahannya. Kalau yang setahu saya di Padang ini cuma 2 daerah yang berlaku seperti itu. Ada satu lagi di Bukit Tinggi, namanya daerahnya Angkat Candung. Di sana itu harus sesama mereka. Misalnya orang Angkat Candung itu sama-sama orang sana menikah, itu ada kesepakatan beli. Kalau sama orang luar, misalnya perempuannya laki-lakinya orang sana, itu nggak dibeli. Menggunakan uang atau apa Pak? Gantung kesepakatan, bisa berbentuk uang, bisa berbentuk kendaraan, bisa berbentuk ternak. Pak, kasih gambaran dong Pak, kasarnya aja, saya penasaran sih. Maksudnya misalkan laki-laki S2 nih atau S1 gitu, sarjana, berapa sih memangnya yang diminta? Teman saya di Bukit Tinggi itu suaminya ini S1, cuman usahanya kontraktor di Jakarta. Itu yang teman saya ini kan yang perempuan. Teman saya ini beli suaminya itu sekitar tahun 2007 dia nikah. Itu kalau nggak salah saya dengar waktu itu 100 juta dia ngasih. Itu diberikan kepada pihak keluarga atau kepada suami? Cuman itu pun nanti diperuntukkan buat mereka, bukan diambil sama keluarga. Untuk suami istrinya juga? Ya, temannya waktu itu beli suaminya 100 juta gitu kan. Akhirnya dibelikan sama keluarganya mobil buat mereka gitu. Kok sampai segitunya? Apakah memang di Padang ini juga tanda petik wanita dominan? Ya kan di Padang kan wanita lebih dominan. Maksudnya dalam hal apa Pak dominannya? Kalau di Padang kan matriarkat. Ya, matrilianisme ya. Jadi kan semuanya itu laki-laki Minang itu ya dibilang nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa maksudnya kan kayak semuanya perempuan, termasuk warisan. Warisan itu ada tanda kutipnya Bang. Misalnya warisannya itu warisan harta tinggi atau warisan turun-temurun, itu jatuhnya ke perempuan. Termasuk dalam keseharian juga ini Pak ya, maksudnya kalau rumah tangga istri juga kebanyakan dominan ya, mengambil keputusan gitu Pak ya. Berarti bagi orang Padang kalau lahir anak perempuan seneng dong? Oh pasti, itu generasi penerus sukunya Pak. Oh gitu ya. Beda sama di Jawa. Jawa kan diharapin laki-laki, cuman di Sumbar, di Padang aja yang perempuan yang diharapkan. Iya. Bisa keturunan pertama itu ya kalau bisa ya perempuan. Jadi kebanyakan di keluarga di Padang ya ibu-ibu yang lebih mengepalai gitu Pak? Ya lebih mendominan. Ya bukan mengepalai, maksudnya ngatur suaminya bukan, cuman lebih berperan lah buat ngatur-ngatur apa gitu. Bukannya suaminya diatur sama istrinya. Cuman namanya pihak laki-laki tinggal di pihak keluarga istri kan otomatis mereka yang lebih dominan gitu. Apakah wanita Padang lebih giat bekerja, lebih pejuang atau gimana Pak? Itu sebetulnya karena perempuan Padang itu jarang yang berdiam diri. Kebanyakan perempuan Padang itu pasti gimana caranya supaya mereka itu punya usaha. Karena apa? Dia tahu laki-laki itu datang nggak bawa apa-apa loh. Kok ada filosofi gitu sih, laki-laki datang nggak bawa apa-apa sih, kenapa? Datang nggak bawa apa-apa itu karena kan laki-laki Minang itu kan nggak punya warisan. Oh gitu. Berarti kalau mewariskan harta ya ke anak perempuan gitu Pak? Iya, kecuali harta itu dibeli sama bapak kita. Bukan harta turun-temurun. Kalau disebutnya, kalau istilah di Minang itu harta tinggi. Oh makanya saya punya kenalan orang Padang, dia laki-laki Padang pasti merantau Pak ya? Iya.
karena mereka nggak punya apa-apa. Sukses kan itulah yang jadi nanti hartanya dia gitu. Ya sekarang dia di kampung nggak punya warisan, mau ngapain kan gitu. Makanya mereka gimana caranya merantau ya harus sukses gitu. Jadi tanda petik laki-laki Padang akan dibeli oleh wanita ketika menikah itu tergantung status pendidikan sama dia tuh apa, pengusaha atau bukan gitu Pak ya? Ya status sosialnya. Status sosial. Wow. Tapi nggak semua daerah, cuma 2 daerah. Berarti kalau di Padang kota gini enggak dong, menikah ya menikah aja, paling mahar aja kan? Mahar aja. Berarti ketika melamar perempuan meminang laki-laki gitu? Enggak, laki-laki yang meminang. Oh tetap lamaran begitu ya? Walaupun yang katanya masih berlaku membeli suami itu tetap di tradisi itu laki-laki yang melamar. Tetap laki-laki yang melamar. Oh baik. Nah karena adanya tradisi begini secara rata-rata Bapak merasakan keseharian gitu ya, pergaulan dengan perempuan di teman kerja atau kampus atau dunia sekolah atau apa tuh, perempuan-perempuan Padang memang gimana Pak warna kepribadian mereka? Mereka tuh ya biasa aja, rendah hati atau agak-agak sedikit idealis, dominan, atau biasa aja sama seperti kota lain? Kalau menurut saya mereka lebih teliti lah kalau saya bilang, kalau buat mengambil satu keputusan. Mereka mengeluarkan uang itu dengan segala macam segala perhitungan gitu. Jadi sebenarnya yang kata orang tanda petik orang Padang pelit mungkin bukan pelit tapi perhitungan. Hati-hati, cermat gitu. Cermat. Yang lebih dominan dari laki-laki nggak ada. Cuman posisi mereka itu kalau di Minang itu mereka lebih posisinya itu semuanya ke mereka lah kayak gitu. Kayak warisan ya ke mereka kayak gitu kan. Cuma itu aja. Kalau secara mereka yang lebih dominan ngatur laki-laki yang nggak ada.